الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسبابا موصلا إلى الجنة، فلله الحمد والمنة، ونسأله التوفيق لأداء ما فرضه وسنه، والصلاة والسلام على سيد الكونين وأشرف الثقلين من جاءنا بالوحيين الكتاب والسنة، وعلى آله الأئمة وعلى أصحاب الهداة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita banyak nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntun umat dari dunia sampai akhirat, Nabi pembawa syariat keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi mereka yang istiqamah menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, al-khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jemaah, selalu tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, jalankan segala perintah Allah, kecil maupun besar, sulit maupun gampang, dan juga tinggalkan segala larangan Allah, besar maupun kecil, sulit ataupun gampang. Kalau itu larangan Allah, maka wajib kita tinggalkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tak terasa tinggal menghitung hari kita memasuki bulan yang begitu suci, bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan. Di antara kita tidak ada yang tidak tahu tentang bulan Ramadan. Pasti semua mengetahui tentang bulan Ramadan. Pasti semua mengakui bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Tapi apakah kita semua bisa memuliakan bulan Ramadan? Apakah kita semua bisa menjaga bulan Ramadan? Bulan Ramadan betul bulan yang mulia. Apakah kita yakin tidak akan mengotori bulan Ramadan? Inilah yang akan kita pikirkan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang akan kita persiapkan. Pertama-tama sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ingat ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah, kutiba alaikumusiyam, aku tetapkan bagi kalian perintah berpuasa. Ini perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk saat ini saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana aku telah perintahkan kepada umat-umat orang-orang sebelum kalian. Artinya ibadah puasa ini bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi umat-umat Nabi terdahulu telah ada ibadah berpuasa. Namun umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan berpuasa di bulan yang mulia. Kalau umat-umat terdahulu ada yang berpuasa setahun penuh, ada yang berpuasa dari pagi hingga malam dan dilanjutkan lagi. Namun umat Nabi Muhammad SAW Allah beri keistimewaan berpuasa dari waktu fajar sampai waktu terbenamnya matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala bataskan hanya sebulan saja. Bagaimana tidak sayangnya Allah kepada kita semua? Bagaimana tidak Allah cinta kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu untuk apa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kita menuju akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita cari di dunia ini akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan kecuali satu. At-taqwa ilallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Tadi sudah dijelaskan, jalanin semua perintah Allah, tinggalin semua larangan Allah. Itulah tugas kita ketika kita hidup di dunia ini. Lalu tadi adalah perintah Allah, sekarang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW lewat hadis qudsinya yang bunyinya datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ketahuilah masyarakat hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui hadis qudsi ini, jangan lagi kita meremehkan puasa. Jangan lagi kita menggampangkan puasa. Jangan lagi seenak-enaknya minum di siang hari. Jangan lagi seenak-enaknya kita makan di depan orang berpuasa. Jangan lagi seenak-enaknya kita berdusta, menggibah, namimah, ngadu domba dan yang lain, yang sehingga membatalkan puasa kita, sehingga merusak puasa orang, sehingga merusak daripada ibadah Ramadan kita. Ketahuilah ini hadis qudsi, Allah tegaskan, as-shaumu li, puasa itu adalah ibadah yang hanya dikhususkan untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan menggantinya dengan pahala aku yang akan langsung memberikannya. Artinya apa? Ibadah puasa tidak melalui malaikat. Ibadah puasa tidak dibawa oleh malaikat untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah yang akan melihat kita langsung. Allah yang akan menilai kita langsung. Lalu ganjarannya tak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat. Bagi mereka yang berpuasa, ganjarannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjar, memberikan pahala bagi mereka yang berpuasa. Kalau kita tahu kesempatan ini, istimewanya tentang puasa ini, maka jangan sekali-kali kita siakan. Kita tidak memiliki amalan ibadah yang mempunyai pahala besar. Kita tidak memiliki amalan-amalan yang banyak. Kita tidak memiliki ibadah-ibadah yang banyak. Namun ini kesempatan, jangan disia-siakan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketahuilah tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan sehingga kita bisa memuliakan bulan Ramadan. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan tenang. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Kaifa tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian para sahabat mempersiapkan diri untuk menghadap bulan Ramadan? Lalu kita dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ma kana ahadun minna yajrahu ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu haqdin ala akhil muslim."
Lalu dijawab oleh beliau, tidaklah salah satu di antara kami terlintas di hati kami ketika ingin masuk bulan Ramadan kebencian kepada saudaranya semuslim. Jadi maka pantas alhamdulillah kita bersyukur orang-orang tua kita mengadakan acara arwahan, mengadakan acara maaf-maafan, mengadakan acara silaturahmi sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan, yaitu dengan menghilangkan rasa kebencian kepada saudaranya semuslim, sehingga kita beribadah di bulan Ramadan dengan tenang, dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya serta inayahnya, memberikan kita sehat afiat, memberikan kita panjang umur, memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa beramal ibadah di dalam bulan Ramadan, menjalankan puasa, menjalankan tarawih, mengkhatamkan Al-Qur'an, bersedekah, memberi makan, memberi minum bagi mereka yang berbuka puasa, bagi mereka yang sahur, dan juga memperbanyak amalan-amalan lain, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karimun malikun barrun raufur rahim. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. قيم الصلاة.